Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Lalu, plakat militer asli ada di mana? Tanya Pedro dengan keringat di telapak tangannya. Jika orang-orang Negamwei menemukannya, ini adalah pemicu yang akan menggemparkan dinasti Naemu. Sudah dikeluarkan dari kota. Hari ini, adalah pemakaman Oman. Aron sejak awal sudah diam-diam meletakkan plaket militer di dalam peti mati untuk dimakamkan bersama Oman. Tidak ada tempat yang lebih aman daripada tempat itu. Plakat militer juga disebut sebagai plaket harimau. Awalnya, setelah jenderal kembali dari pertempuran, plaket harimau seharusnya dikembalikan kepada kaisar. Namun, dinasti Naemu berbeda. Kaisar hanya mempunyai sedikit orang kepercayaan di istana, satu-satunya keluarga yang dapat dia percayai adalah kediaman keluarga Qin. Jadi, kaisar memegang setengah dari plaket harimau, sementara kediaman keluarga Qin menyimpan setengah bagian lagi secara jangka panjang. Oleh karena itu, jika faksi Negamwei ingin pergi ke kediaman keluarga Qin untuk mencuri plaket harimau, silakan pergi saja. Meskipun plaket militer dicuri, itu juga hanya sebuah plaket palsu. Menurut perkataanmu, hilangnya istri pecinta puisi juga ulahmu. Pedro membelalakkan matanya. Semua orang yang berkaitan dengan kediaman keluarga Qin akan tertimpa sial, bagaimana mungkin pecinta puisi akan terkecuali. Kini, demi menemukan istri kesayangan pangeran, orang-orangnya sudah hampir membalikkan kota Amura. Seekor kucing saja bisa ditemukan, tetapi sekarang malah tidak berhasil menemukan apapun. Aron berkata dengan tidak peduli, keterlaluan untuk mengataiku seperti ini. Tapi, itu memang perbuatanku. Kamu. Pedro menyentuh dahinya. Sekarang, dia adalah atasan Aron. Tidak peduli apa yang dilakukan Aron, dia tidak akan bisa terlepas dari tanggung jawab. Dia akhirnya mengerti. Waktu itu saat Aron ingin datang ke kediaman pengawal, instruktur Hufon berkata kepadanya, "Kelak, kamu mungkin harus lebih banyak khawatir." Ini bukan hanya lebih banyak khawatir. Jika tidak punya 100 jantung, tidak akan bisa menemani Aron bermain. Saat ini, Pedro sama sekali tidak merasa bahwa dirinya adalah atasan. Dia sama sekali tidak bisa memahami ucapan dan tindakan Aron. Dia sudah hampir berlutut dan memanggil Aron, "Kakek," untuk memohon agar Aron jangan mempermainkan dirinya seperti ini. "Apakah kamu punya dendam dengan istri pangeran?" Tidak ada. Dengan menggunakan istri sebagai umpan, bisa membunuh suaminya dengan modal terendah, jadi kenapa tidak dilakukan? Pedro menjatuhkan cangkir teh keduanya ke tanah hingga hancur berkeping-keping. Pada hari ketiga bekerja di kediaman pengawal, Aron sudah memalsukan plaket militer dan juga berencana untuk membunuh pecinta puisi, salah satu dari 3 pecinta. Pedro memiliki banyak pertanyaan. Aron akan bekerja bersamanya di masa depan, jadi dia merasa lebih baik untuk memahami dirinya. Kemudian, Aron mengangguk dan berkata dengan santai, "Omong-omong, aku juga yang membantai kediaman keluarga Song." Pedro mengentakkan kaki dan menginjak serpihan cangkir yang pecah hingga menjadi makin hancur. Dia sontak berdiri sembari berseru, Apa katamu?" Untungnya, di sini hanya ada Pedro. Jika ada orang lain di sini, apakah Aron masih bisa keluar hidup-hidup? Kenapa? Aron mengejapkan matanya dan berkata, "Kukira instruktur Hufon pernah memberitahumu." Dia tidak bicara tentang ini. Instruktur hanya bilang, "Tindakanmu sulit ditebak." Pedro merasa sangat sakit kepala dan tersenyum getir. "Tuan, muridmu bukan hanya sulit ditebak, tetapi juga mengejutkan orang." Aron tidak memiliki kekuasaan apapun di kota Amura. Dengan latar belakang seperti ini, Aron seharusnya berbicara dan bersikap dengan hati-hati agar bisa mendapat pijakan yang stabil di istana. Sekarang, dia baru berada di kelas 7, tetapi sudah membuat masalah seperti ini. Mungkin tidak pantas untuk menggunakan kata ini, tetapi jika tindakannya diketahui oleh orang lain, Aron akan langsung berakhir dengan mengenaskan. Reaksi pertama Pedro bukan membocorkan rahasia, melainkan mengerutkan alisnya dengan khawatir. Kelihatannya, Pedro memang orang yang bisa dipercayai. Di buku catatan kecil yang ditinggalkan oleh ayahnya, nama Pedro juga tertera di atasnya. Hari ini, Aron mengujinya dan Pedro memang layak untuk menjadi pengawal instruktur Hufon. Sikapnya yang memihak Aron sama persis dengan instruktur. "Tuan Xiao, apa tujuanmu melakukan semua ini?" Pedro merasa sangat sakit hati, seolah-olah Aron adalah orang yang berjalan di jalan yang salah dan tidak bisa diselamatkan lagi. Demi melindungi kediaman keluarga Qin. Satu kalimat dari Aron telah mengejutkan Pedro. Kediaman keluarga Qin memperlakukannya seperti itu, tetapi dia masih ingin melindungi kediaman keluarga Qin. "Demi kepercayaan kakekku. Demi instruktur Hufon. Demi keluargaku. Teman-temanku." Tatapan Aron tampak berbinar saat berkata, "Mulai hari ini, aku akan mencabut semua taring Negamwei. Baik itu 3 pecinta ataupun Perdana Menteri, aku
Mendengar ucapan penuh ambisi ini, Pedro langsung membekap mulut Aaron dan memaksanya kembali ke tenggorokan Aaron. Tuan Xiao. Pedro menegur dengan suara rendah, aku sudah mengerti, tapi bisa tolong kecilkan suaramu. Tahun ini, Pedro berusia 40-an tahun. Setelah berhubungan selama beberapa hari, dia sama sekali tidak berwibawa dan bersikap dingin seperti saat baru bertemu dengan Aaron, tetapi lebih seperti seorang senior yang tidak berdaya terhadap anak kecil yang nakal. Dia menghela napas, lalu berkata, bagaimana cara kamu membunuh pecinta puisi dengan memanfaatkan istrinya? Itu adalah urusan kaisar. Rencanaku sudah siap, hanya perlu menunggu pecinta puisi memaksa untuk masuk ke ibu kota. Bagi Aaron, pecinta puisi sudah menjadi orang mati yang tidak perlu ditakuti. Dia sangat menyukai istrinya, jadi pasti akan menjadi sangat gusar dan memasuki ibu kota. Pada zaman kuno, pangeran yang memasuki ibu kota tanpa undangan sama dengan memberontak. Dengan alasan pemberontakan, masuk akal untuk membunuh pecinta puisi beserta seluruh keluarganya. Apa ada hubungannya dengan kaisar? Pedro yang sedang berdiri tersentak dan tidak duduk lagi. Sekalipun duduk, dia juga akan terkejut hingga berdiri lagi. Aaron mengangguk, seolah-olah bekerja sama dengan kaisar adalah hal yang biasa. Paviliun Kunwu membuka tungku, aku harus pergi dulu. Tuan Pedro, aku pamit dulu. Sebelum Pedro tersadar kembali, Aaron sudah melarikan diri. Pembukaan tungku Paviliun Kunwu adalah upacara penting untuk pengambilan pedang baru, setiap kalinya akan menarik banyak gangster dunia hitam untuk datang menyaksikan. Paviliun Kunwu sudah lama tidak membuka tungku. Kali ini, Yindro membuka tungku demi pedang keluarga Qi yang dikatakan oleh Paman Buyut. Keluarga Qi. Di dinasti Naemu tidak ada keluarga Qi yang terkenal. Kata Paman Buyut, ini adalah pedang terkenal di kampung halamannya. Pembukaan tungku Paviliun Kunwu kali ini adalah hal besar di dunia hitam kota Amura. Situasi di lokasi sangat ramai, para gangster dunia hitam ingin melihat seperti apa bentuk pedang baru Paviliun Kunwu. Yindro terus menunggu, tetapi Aaron tidak kunjung datang. Ternyata, pelaku yang membunuh Hu Fon telah ditemukan. Aaron yang baru keluar dari kediaman pengawal langsung dipanggil untuk masuk ke istana. Pembunuh itu ditemukan oleh Nyonya Susi dengan mengikuti beberapa petunjuk. Setelah tertangkap, pembunuh itu dibawa ke istana. Pembunuh itu adalah gangster dunia hitam. Katanya, dia diperintahkan oleh Nyonya Susi untuk membunuh Aaron, tetapi dia secara tidak sengaja membunuh Hu Fon. Ini juga alasan kaisar memanggil Aaron ke dalam istana. Nyonya Susi berkata dengan marah, omong kosong. Gangster dunia hitam itu bersumpah bahwa dirinya sama sekali tidak berbohong. Para pejabat istana saling berpandangan. Siapa yang tidak tahu bahwa Tuan Putri tertua membenci menantunya? Dia juga pernah menamparkan menantunya 2 kali di hadapan banyak orang, mereka semua melihatnya. Nyonya Susi terus berdebat dengan gangster dunia hitam itu. Aaron yang berdiri di samping mengangkat tangannya. Dia sudah lelah dengan perdebatan yang tidak berarti. Gangster dunia hitam ini tidak mungkin bawahan Nyonya Susi. Nyonya Susi tidak akan sampai membunuhnya. Ini hanya kambing hitam yang asal dikeluarkan oleh Negam Wei. Apakah dia ingin merusak hubungan Aaron dengan kediaman keluarga Qin? Kekanak-kanakan. Apakah hubungannya dengan kediaman keluarga Qin masih perlu dirusak? Hubungan mereka sedari awal sudah sangat buruk. Jika bukan karena kebaikan hati dan kepercayaan Oman, dia bahkan akan menceraikan Hira. Dia adalah orang yang paling ingin menjauh dari semua anggota keluarga Qin. Namun, seorang pria tidak bisa mengingkari janjinya. Dikarenakan menghormati Jenderal tua Qin, dia tidak akan membiarkan keluarga Qin menjadi terpuruk seperti keluarga Xiao pada kala itu. Kaisar, ujar Aaron seraya memberi hormat. Orang ini pasti hanya berbicara omong kosong. Tuan Putri tertua sangat menyayangi saya, dia tidak akan berniat untuk membunuh saya. Para pejabat dan gangster dunia hitam itu membuka mulut mereka lebar-lebar. Aaron benar-benar ahli dalam berbicara omong kosong. Nyonya Susi tertegun sejenak dan sedikit mengatupkan bibirnya. Huff. Niat buruk apa lagi yang direncanakan orang ini? Jangan mengira dia akan merasa berterima kasih karena Aaron telah membantunya berbicara. Tidak peduli apa alasan gangster dunia hitam ini membunuh instruktor, kematian instruktor sudah berupa fakta. Aaron mengalihkan tatapannya dan membuat sekujur tubuh gangster dunia hitam itu bergetar. Kaisar, saya kebetulan menempa sebilah pedang baru untuk instruktor. Bagaimana kalau gangster ini dijadikan kurban pedang sebagai penghormatan kepada instruktor di surga? Semua orang yang hadir membelalakkan mata mereka. Kenapa Aaron bisa mengatakan hal seperti ini dengan begitu tenang? Gangster dunia hitam ini memang pantas mati. Tetapi, menyelidiki siapa dalang di balik semua ini harus diselidiki hingga jelas. Membunuhnya bukan masalah besar. Dinasti Naemu memiliki ratusan jenis hukuman, tetapi Aaron malah mengajukan kurban pedang. Kaisar berdiri dengan penuh semangat seraya berkata, kamu menempa pedang baru. Benar,
Ada di tungku Paviliun Kunwu. Sejak Zero meninggal, senjata dinasti Naemu tidak pernah mengalami peningkatan. Dia mengira bahwa Aron hanya memiliki bakat sastra yang luar biasa dan pemikiran yang dalam, ternyata Aron juga bisa membuat senjata. Semua orang yang hadir telah melupakan keberadaan gangster dunia hitam itu, juga tidak ada yang peduli tentang alasannya membunuh Hufon. Senjata baru. Pedang baru. Kala itu, pedang Zero meningkatkan kekuatan tempur prajurit dinasti Naemu ke level yang lebih tinggi. Kini, Aron datang lagi. Di bawah, para pejabat yang berada di faksi Negam Wei gemetaran. Hal ini berarti bahwa kekuatan Kaisar akan meningkat. Apakah Aron masih seorang manusia? Terlepas dari puisi dan perencanaan strategi, dia bahkan juga bisa membuat senjata. Dia benar-benar versi Zero yang sudah ditingkatkan. Kalau begitu, jadikan dia sebagai kurban pedang. Setelah ritualnya selesai, segera antarkan pedangnya kemari agar aku bisa melihatnya, kata Kaisar dengan penuh semangat hingga tangannya gemetaran. Aron menjawab untuk menerima perintah, baik, Kaisar. Tidak, jangan. Kaisar, saya difitnah. Gangster dunia hitam itu tiba-tiba menangis. Kurban pedang adalah hukuman terkejam di antara hukuman berat. Kurban pedang adalah tradisi kuno, yaitu melemparkan manusia hidup ke dalam tungku yang sangat panas pada saat menempa senjata baru. Orang zaman kuno percaya bahwa hewan tidak memiliki hak spiritual. Esensi, energi dan roh manusia berada di dalam darah. Hanya dengan menggunakan manusia untuk menempa pedang, pedang tersebut baru bisa memiliki spiritualitas. Bahkan, harus menggunakan darah kerabat untuk menciptakan pedang dengan spiritualitas tertinggi. Pedang seperti ini disebut sebagai senjata gaib. Para jenderal pada zaman kuno menyadari bahwa jenderal dengan senjata gaib sering kali bisa mengandalkan keberanian dan keterampilan bertarung mereka untuk menembus baju zirah musuh dengan mudah, lalu membunuh lusinan atau bahkan ratusan orang sehingga dihormati serta dipuji oleh orang-orang. Di Lamusa, senjata gaib yang diketahui oleh semua orang seperti pedang Ganjiang, pedang Moye dan pedang Wugu juga ditempa dengan kurban manusia hidup. Bahan bakar yang digunakan untuk proses alkimia pada zaman dahulu juga adalah arang. Temperatur kobaran api ini berkisar di antara 1100 sampai 1200 derajat Celcius, melebihi titik leleh perunggu, tetapi tidak mampu menangani titik leleh besi yang berada di 1535 Celcius. Namun, manusia memiliki banyak bahan mudah terbakar, seperti protein, lemak, sebagian tulang dan lain sebagainya. Jika seseorang dilempar ke dalam tungku, akan menghasilkan nyala api yang melebihi titik leleh besi. Oleh karena itu, pada detik ketika manusia melompat ke dalam tungku, sudah dipastikan bisa menghasilkan senjata yang luar biasa. Akan tetapi, tidak semua senjata membutuhkan pengorbanan manusia. Bagaimanapun, setelah ditingkatkan oleh Zero, senjata dinasti Naemu bisa menjadi sangat tajam tanpa perlu kurban manusia hidup. Senjata juga diproduksi dalam jumlah besar. Jika setiap senjata membutuhkan kurban manusia, hal ini akan terlalu kejam. Kaisar tentu tidak akan melakukan tindakan kejam seperti ini. Jadi, biasanya pedang pertama untuk pembukaan tungku atau senjata yang sangat penting, dinasti Naemu baru akan mengikuti tradisi dan mengorbankan orang untuk senjata tersebut. Saat manusia hidup memasuki tungku dengan suhu di atas 1000 derajat Celcius, meskipun kesadarannya hanya akan terjaga selama beberapa detik, itu tetap sangat menyakitkan dan menakutkan, seolah-olah dirinya sedang berada di neraka. Gangster dunia hitam itu berteriak kepada Kaisar bahwa dirinya difitnah, tetapi itu tidak ada gunanya. Tadi, dia sudah mengaku bahwa dirinya tanpa sengaja membunuh Hufon. Pembunuhan tanpa disengaja juga merupakan pembunuhan. Sangat cocok bagi Kaisar untuk menggunakannya sebagai kurban pedang. Dikarenakan istana menginterogasi gangster dunia hitam ini secara mendadak, para pejabat masih hadir. Ekspresi puas di wajah Aron terlihat oleh Perdana Menteri. Negam biasanya hadir di istana, tetapi dia justru izin hari ini. Setelah Aron melaksanakan perintah Kaisar dan membawa gangster dunia hitam itu untuk dikorbankan kepada pedang, Perdana Menteri tidak sempat pulang setelah keluar dari istana dan pergi ke kediaman Negam. Semua pangeran dinasti Naemu tidak tinggal di kota Amura, melainkan memiliki wilayah kekuasaan masing-masing. Hanya Jason yang masih tinggal di kota Amura. Perdana Menteri berkeringat dingin. Putrinya menikah dengan Negam. Dari segi senioritas, dia adalah ayah mertua, juga memiliki jabatan Perdana Menteri yang hanya berada di bawah satu orang. Namun, di hadapan Jason, dia membuang wibawanya sebagai Perdana Menteri dan seorang senior, lalu berkata dengan hormat kepada Negam, "Negam, kami sudah menyelidiki identitas ahli yang membantu kediaman keluarga Qin." Seorang wanita cantik yang lembut sedang memijat kaki Jason yang berusia 50 tahun. Ujung jarinya yang ramping dengan hati-hati mengusap jari-jari kaki yang tertutup kulit mati. Negam telah lama berlatih seni bela diri sehingga kakinya dipenuhi kapalan. Tangan terampil wanita cantik itu mengangkat kulit mati di kakinya dengan lembut dan hati-hati.
Rido tewas di kediaman Sorgan. Hal ini membuat Jason terus merasa tegang. Rido bukan orang penting, kematian sebuah pion adalah hal yang wajar. Intinya adalah identitas Rido sangat dirahasiakan dan selalu disembunyikan dengan baik. Seseorang yang tidak mungkin ketahuan malah ditemukan, bukankah ini hal yang gawat? Jika bisa menemukan orang pertama, pasti akan ada orang kedua. Selama tidak membunuh ahli yang membantu kediaman keluarga Qin, mereka sendiri akan berada dalam bahaya. Mereka harus sangat waspada dan menghilangkan segala kemungkinan yang bisa membuat mata-mata mereka ditemukan. Mereka tidak berani berpikir bahwa sekalipun mereka menutupinya dengan sangat erat, Aaron akan langsung tahu begitu mendengar namanya. Siapa yang membantu kediaman keluarga Qin? Siapa yang memberi tahu kediaman keluarga Qin identitas Rido? Jason murka hingga jari-jarinya yang terkepal mengeluarkan suara derak. Perdana Menteri menjawab seraya menundukkan kepala, "Negam, orang itu adalah Yindro. Sudah kuduga, keturunan Zero bukan orang baik," seru Jason dengan keras. Jika Aaron hadir di sini, dia pasti akan tertawa terbahak-bahak hingga perutnya sakit. Dasar sekelompok orang tidak berguna yang berlagak pintar. Terjadi sesuatu di istana hari ini. Kemudian, Perdana Menteri menceritakan hal tentang pembukaan tungku pavilion Kunwu dan kurban pedang yang dilakukan oleh Aaron. Yindro dan Aaron bekerja sama untuk menempa pedang baru. Yindro berhubungan erat dengan kediaman keluarga Qin. Dia juga sangat kaya dan memiliki jaringan informasi yang luas, tidak aneh jika dia mengetahui identitas Rido dan memberitahu kediaman keluarga Qin. Aaron yang tidak berguna itu bisa menempa pedang. Lelucon apa ini? Bukankah keluarga Yi tidak pernah ikut campur dalam masalah kerajaan? Sejak kapan dia menjadi begitu akrab dengan kediaman keluarga Qin? Jason mendongak dan meminum secangkir arak. Telapak tangannya yang tebal membelai kepala wanita cantik, membuat wanita cantik itu tersenyum malu. Perdana Menteri merasa sedikit bingung. Apakah putrinya, Nyonya Zhu, sudah kehilangan kecantikannya karena usia dan tidak disukai oleh Negam lagi? Dia tersadar kembali dan menjawab, Aaron mengambil pedang pertama dari pavilion Kunwu, lalu dia sekarang bekerja sama dengan Aaron untuk menempa pedang baru, mungkin karena mereka memiliki minat yang sama. Perdana Menteri menganalisisnya dengan sangat jelas. Seorang menantu matri lokal yang tidak berguna bisa punya minat apa? Negam mendengkus dan berkata, orang yang bisa menempa pedang adalah Yindro. Yindro hanya menjadikan Aaron sebagai alasan untuk berteman dengan kediaman keluarga Qin. Benar, benar, benar. Kenapa kamu gemetaran? Negam, Hufon tewas di kediaman keluarga Qin. Kediaman keluarga Qin pasti bisa menebak bahwa kita yang melakukannya dan akan segera menindak kita, sama seperti Sorgan. Sebelumnya, mereka yang mengejar dan memukul orang. Sekarang, mereka malah melarikan diri dari kediaman keluarga Qin. Hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya sehingga membuat Perdana Menteri merasa sedikit gugup. Bisa-bisanya kamu takut pada kediaman keluarga Qin. Saat mengatakan ini, Negam juga merasa sedikit tidak percaya diri. Bagaimanapun, gaya bertindak kediaman keluarga Qin tiba-tiba berubah menjadi sangat kejam. Ada Yindro di sana, kita sulit mencegahnya. Sikap Perdana Menteri yang ketakutan membuat Negam merasa sangat tidak puas. Aku membunuh Hufon untuk memicu konflik internal di antara kediaman keluarga Qin dan Aaron, agar kediaman keluarga Qin menjadi terpecah belah. Alhasil, kamu malah memberitahuku bahwa Aaron bersikap seperti tidak terjadi apa-apa. Bukankah kamu yang bilang Hufon sangat penting bagi Aaron? Bukankah kamu yang bilang kediaman keluarga Qin sudah bermusuhan dengan Aaron dan hanya butuh sebuah pemicu? Aku. Perdana Menteri, kamu juga sudah tua. Negam sama sekali tidak sungkan terhadap ayah mertuanya. Aku tidak seharusnya menyerahkan begitu banyak hal untuk kamu urus. Begini saja, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah kediaman keluarga Qin dan plaket militer lagi. Kamu cukup mengurus masalah pernikahan Tuan Putri saja. Apakah kamu sudah punya kandidat untuk suami Tuan Putri? Jangan pilih bocah berusia pendek seperti Julius lagi, pilih yang lebih berhati-hati. Perdana Menteri yang tua mengangguk. Setelah proses seleksi dan penilaian, mereka merasa bahwa kandidat yang paling cocok adalah juara kedua dari ujian negara, Deki Liang. Dia berasal dari latar belakang miskin dan mudah untuk dikendalikan. Sifatnya lembut dan mudah untuk diancam. Selain itu, Kaisar tidak memiliki terlalu banyak kewaspadaan terhadapnya. Kalau begitu, dia saja, ujar Negam sambil merapikan kumisnya yang hitam. Aku hanya bisa merasa kasihan pada keponakanku, Keksar. Dia menyukai Putri Tong. Kubilang Kaisar mana mungkin membiarkanmu menikahi Tuan Putri dari wilayah barat. Kaisar malah hanya akan mewaspadainya. Benar-benar anak muda, dia masih tidak percaya. Keksar, orang yang selalu dianggap sebagai teman oleh Aaron, juga merupakan putra dari pecinta puisi. Dia juga merupakan keponakan yang paling disukai oleh Negam.
Keksar sangat memberontak dan berhubungan baik dengan Kaisar tidak menyukai ayah dan pamannya, sementara Jason membiarkannya. Dia cepat atau lambat akan tahu kesalahannya dan tahu siapa yang benar-benar baik terhadap dirinya. Keksar memiliki wajah yang tampan dan sangat berbakat. Negam dan 3 pecinta sangat puas terhadapnya. Bahkan, semua orang berpikir bahwa Keksar jauh lebih menyenangkan daripada keponakan lainnya. Setelah merasa emosional, Negam menurunkan perintah untuk sepenuhnya merebut plaket militer dan menghabisi Yindro. Awalnya, dia ingin mengutus pecinta puisi untuk membunuh Yindro, sama seperti menghabisi Zero pada kala itu. Siapa sangka pecinta puisi sedang sangat sibuk karena istrinya, sehingga tidak bisa melakukan hal lain. Masalah plaket militer dan pembunuhan Yindro kali ini, utus pecinta militer untuk melakukannya. Yindro tidak punya dukungan. Dia memang berhubungan baik dengan Kaisar, kalau mencari alasan untuk membunuhnya, Kaisar juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jason tersenyum kecil, lalu membelai wajah si wanita cantik dengan pelan seraya berkata, "Coba kamu bilang, apakah ini benar?" "Benar, semua yang dikatakan Negam selalu benar." "Biarkan para bocah yang tidak tahu apa-apa itu melihat kehebatan Negam," kata wanita cantik itu sambil tersenyum. Dengan mata yang berbinar dan gigi yang indah, alisnya bahkan tidak berkerut saat mengangkat kaki Negam yang bau. "Hahaha, mulut kecilmu manis sekali." Jason menyentuh mulut kecil wanita cantik itu, membuatnya tersenyum dengan makin malu-malu. Perdana Menteri menunduk dan samar-samar merasa tidak tenang. Kali ini, perintah Negam sama seperti biasanya. Untuk membunuh bangsawan, mengutus pecinta puisi dan pecinta militer selalu akan sukses tanpa kecelakaan apapun. Namun, kali ini dia merasakan sesuatu yang salah. Bukan ada yang salah dengan mereka, melainkan musuh yang telah berubah. Dia memahami Yindro. Wajar bagi Yindro untuk berhubungan baik dengan kediaman keluarga Qin. Kediaman keluarga Qin terus berkembang pesat. Jika bukan karena kematian Oman, siapa yang bisa menandingi kediaman keluarga Qin? Hanya saja, kenapa Yindro memiliki keberanian untuk menyuruh keluarga Qin membantai kediaman keluarga Song? Menakutkan sekali, pemuda ini benar-benar menakutkan. Cucu Zero benar-benar bagaikan iblis. Kini, Yindro juga menempa pedang baru. Aliansinya dengan kediaman keluarga Qin akan sangat sulit dihadapi. Dengan demikian, dalam pertimbangan semua orang, dalang sebenarnya, yaitu Aron, telah sepenuhnya diabaikan. Sekelompok orang mengawasi Yindro dengan gugup, serta merencanakan segalanya dengan mengelilingi Yindro. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa para pengawal Aron sedang menunggu mereka dengan tenang. "Kaisar, silakan berikan pedang baru ini nama." Aron dan Yindro berlutut di aula. Sebilah pedang baru yang dingin dan terang, dengan bentuk seperti pisau daun dedalu dipajang di depan Kaisar. Yindro mewarisi bakat menempa pedang dari kakeknya. Aron menggambar sketsa kasar bentuk dan ukuran pedang keluarga Qi. Yindro hanya mencoba 4 atau 5 kali sebelum berhasil membuatnya. Di istana Chang'an pada malam hari, Kaisar memandangi pedang baru itu dengan sangat bersemangat. "Bagus, bagus, bagus." Pintu istana tertutup, bahkan Kasim-ma juga menunggu di luar. Para pelayan menajamkan telinga mereka di luar dan hanya mendengar suara angin dari tebasan pedang dan sorak-sorai Kaisar. Pedang ini stabil dan cepat. Hebat, bagus sekali. Ini juga menggunakan kurban pisau sehingga mengejutkan jiwa dan raga. Dinamakan pedang kejutan jiwa. Terima kasih, Kaisar. Pedang kejutan jiwa, pedang baru dinasti Naemu. Semua pejabat dan masyarakat mengetahui bahwa Kaisar telah memperoleh pedang kejutan jiwa dari Paviliun Kunwu. Mereka sangat gembira dan memerintahkan Paviliun Kunwu untuk terus membuatnya dalam semalam. Sejak Oman dan Hufon meninggal, ini adalah pertama kalinya orang-orang istana melihat Kaisar begitu bahagia. Namun, tidak ada orang lain yang pernah melihat pisau kejutan jiwa. Sebelumnya, saat Kaisar mendapatkan senjata bagus, orang pertama yang diberikan pasti adalah kediaman keluarga Qin. Namun, kali ini, kediaman keluarga Qin bahkan tidak pernah melihat bayangan pedang kejutan jiwa. Saat Oman dimakamkan, Aron tidak pulang. Aron seperti telah menghilang dari keluarga Qin. Semua orang di keluarga Qin memiliki kekompakan untuk tidak mengungkit Aron lagi. Semua anggota keluarga Qin menyalahkan kematian Oman pada Aron. Dia terlalu sombong setelah mendapatkan peringkat pertama ujian istana, jadi mendatangkan bencana kepada kediaman keluarga Qin sehingga mereka semua sangat membenci Aron. Hanya saja, kenapa Rido tidak pernah muncul lagi? Tuan M1 menyuruh orang untuk mencari Rido di rumahnya. Ibu Rido berkata sambil menangis terseduh-seduh bahwa Rido sudah tidak pulang selama 9 hari. Keluarga mereka tidak punya uang, dia dan cucunya sudah hampir mengemis di jalanan. Beberapa hari yang lalu, rumah mereka dirampok dan semua barang berharga di rumah dirampas. Tempat ini adalah ibu kota. Meskipun tidak makmur, juga tidak ada pencuri yang merajalela.
Tuan M1 tentu tidak tahu bahwa Negam yang mengirim pencuri untuk diam-diam mencuri semua barang yang dia berikan kepada Rido dan menghapus bukti transaksi keuangan mereka dengan Rido. Sebelum Rido meninggal, Aaron telah membohonginya. Aaron tidak membunuh putranya yang masih kecil dan juga ibunya. Aaron hanya ingin dia merasakan perasaan mengkhawatirkan orang yang dicintainya, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Anggota kediaman keluarga Qin tidak berhasil menemukan Rido. Mereka merasa curiga, tetapi tidak sempat memperdulikannya. Mereka sibuk mengurus pemakaman Oman, begitu sedih hingga lapisan kulit mereka terkelupas. Kediaman keluarga Qin sedang dalam suasana yang sedih, tetapi Aaron malah sibuk dengan gembira di luar. Dia begitu bahagia hingga kediaman keluarga Qin pun mengetahuinya. Nona, Tuan Muda Dalen masih tidak mau makan dan terus menangis. Dia ingin Tuan Aaron kembali dan mau bertemu dengan Tuan Aaron. Ola datang melapor dengan tergesa-gesa. Dalen terus menangis dan tidak mau mendengar bujukan siapapun. Biasanya, Tuan Muda Dalen paling takut pada Tuan M1 dan Nyonya Susi. Sekarang, dia juga tidak takut lagi dan terus menangis. Setelah dihukum dengan hukuman keluarga, dia masih terus menangis. Kaan yang paling dekat dengannya membujuknya, tetapi dia juga tidak mau mendengarnya. Alhasil, mereka hanya bisa menyuruh Ola datang memanggil Hira. Mendengar ini, Hira yang merasa sakit hati pada adiknya mengentakkan kaki. Apakah Dalen kerasukan? Hira datang keluar pintu Dalen dan menemukan bahwa makanan yang diantar selama beberapa hari ini tidak pernah disentuh. Adik Dalen, untuk apa begini? Kakak. Mendengar suara Hira, Dalen langsung membuka pintu kamar. Cepat undang kakak ipar kembali. Pergilah, boleh. Dia adalah suamimu. Kalau kamu pergi, ayah dan ibu pasti akan setuju. Tatapan Dalen tampak berbinar-binar dengan ekspresi tergesa-gesa di wajahnya. Adik Dalen, kamu juga sama seperti kakek dan merasa hanya dia yang bisa melindungi kediaman keluarga Qin. Pikiran kakek sudah tidak jernih, makanya berkata seperti itu. Kakak. Dalen menyelanya dan berkata, kakek adalah orang yang paling sadar. Cepat undang kakak ipar kembali, bisa. Kata, undang, yang digunakan Dalen membuat Hira merasa tidak senang. Dia pun berkata, kamu benar-benar egois. Kakek bahkan memberikan plaket militer kepada orang luar itu, bagaimana mungkin masih sadar. Tanpa Aaron, kediaman keluarga Qin tidak akan punya masalah apapun. Kak, kamu adalah wanita berbakat yang terkenal di kota Amura. Kenapa pikiranmu juga menjadi tidak jernih? Kakak ipar tidak pernah berinisiatif menyakiti kita. Kenapa kita tidak bisa menganggapnya sebagai keluarga? Pikiranmu yang tidak jernih. Keluarga. Konyol. Memangnya Aaron layak? Kamu lebih baik introspeksi diri. Kalau tidak mau makan, biar kelaparan saja. Hira tidak punya suasana hati lagi dan pergi sambil mengibaskan lengan bajunya. Dalen ingin keluar, tetapi dihalangi oleh pengawal. Aku mau kakak ipar. Aku mau kakak ipar. Hiks, hiks, hiks. Di mata anggota keluarga Qin, Dalen bagaikan orang gila. Di hari yang dingin ini, Hira marah hingga wajahnya memanas. Semua ini salah Aaron yang mengajari Dalen yang polos hal-hal buruk. Di masa lalu, Dalen akan melakukan apapun yang dia katakan dan sangat patuh. Sekarang, Dalen menjadi begitu memberontak gara-gara Aaron. Kakak ipar yang disebutkan Dalen sudah tidak sedih sama sekali. Bagi Aaron, kematian kakek dan Hufon sudah berlalu, bisa dilihat betapa tidak berperasaannya dia. Orang seperti ini masih ingin menjadi anggota keluarga Qin. Nona, mari kembali. Cuaca di luar dingin. Semara apapun, jangan sampai sakit karena kedinginan. Aku ingin berdiri sebentar. Api di hatiku membara, ambilkan mantel untukku. Baik, Nona. Beberapa saat kemudian setelah Ola kembali, dia berseru dengan terkejut, Nona. Nona hilang. Di tanah terdapat tusuk konde mutiara yang dijatuhkan Hira. Orang-orang kediaman keluarga Qin segera mencari. Begitu mendengar ini, Dalen langsung berpikir, sudah datang, orang Negam sudah datang. Dia mengentakkan kaki dengan panik dan hendak keluar dari kamar, tetapi pengawal menahannya dengan kuat. Tuan Muda Dalen, Tuan Putri Tertua sudah memberi perintah, Anda tidak boleh keluar. Dalen panik hingga wajahnya memerah dan berkata, cepat panggil kakak iparku. Panggil kakak iparku kembali. Kalau kalian tidak membiarkanku keluar, aku akan memanggil pengawalku. Tepat ketika Dalen sedang berdebat dengan pengawal, Nyonya Susi datang karena mendengar suara. Dia benar-benar ingin menghajar Dalen dan berkata, kalau kamu berani memanggil Aaron yang brengsek itu kembali untuk menambah masalah, aku akan memukulmu sampai mati. Setelah berkata demikian, Nyonya Susi memukul Dalen hingga jatuh pingsan. Dia menarik napas dalam dan memberikan perintah, cari di seluruh kediaman. Pada saat yang sama, utus orang untuk mencari di luar. Baik. Kediaman keluarga Qin lagi-lagi menjadi kacau.
Di pustaka King Yuan, Aaron dan Yindro sedang minum teh dengan santai. Metode menyeduh teh di dinasti Naemu tidak cocok dengan selera Aaron. Aaron mengajari Yindro teknik menyeduh teh Lamusa. Tehnya menjadi jauh lebih enak dan membuat Yindro memuji tanpa henti. Tuan, kediaman Cao mengutus orang untuk mengantarkan barang ini. Ken menyerahkan sebuah kantong kain yang cukup berat. Aaron menuangkan barang di dalamnya. Sebuah papan bisnis dan selembar dokumen pemerintah. Dengan adanya benda ini, Aaron pun bisa membuka restoran. Kenapa Tuan Makas tidak menungguku untuk berkunjung ke kediaman Cao? Kata Tuan Makas, dia pernah menunggu Tuan, tapi Tuan terlalu sibuk sehingga selalu tidak bisa bertemu. Jadi, dia mengutus orang untuk mengantarkan barang ini dulu. Oh. Aaron memegang papan bisnis dan merenung sejenak. Barang ini terbuat dari perunggu dan tidak berharga. Papan bisnis sulit didapatkan, kekuasaan yang membuat barang ini bernilai tinggi. Kekuasaan ditambah bisnis adalah metode berbisnis yang tak terkalahkan. Makas hebat sekali. Semua orang bilang papan bisnis sulit didapatkan. Apakah papan bisnis ini didapatkannya dengan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi? Paman Buyut, kamu mungkin tidak tahu, sebuah papan bisnis adalah hal yang sangat kecil bagi Tuan Makas. Aaron tidak berbicara. Hubungan Makas dengan Kaisar benar-benar tidak biasa. Dia sengaja meletakkan papan bisnis ini di sebelah kiri, karena di sebelah kanannya adalah dekret kosong yang ditinggalkan oleh instruktur Hufon. Papan bisnis adalah barang finansial. Instruktur Hufon selalu mengajari Aaron bahwa uang dan wawasan harus dipisahkan. Jika tidak, wawasan pasti akan terkontaminasi. Besok adalah pemakaman instruktur Hufon. Peti matinya diletakkan di halaman kediaman. Pada malam harinya, Aaron terus berjaga. Kaisar memerintahkannya untuk memimpin upacara pemakaman. Dia harus melatih pengawal pada siang hari, juga harus bekerja di kediaman pengawal, lalu harus mengurus masalah pemakaman pada malam hari. Dia benar-benar ingin merokok. Rokok. Mata Aaron sontak berbinar. Tembakau. Bagaimana pria bisa hidup tanpa rokok? Dengan adanya rokok, bisnis restorannya pasti akan meledak. Dalam daftar impornya, selain cabai dan aneka bumbu masakan, juga ada rokok. Dia akan membawa daftar ini dan meminta surat pemberitahuan dari Aula Neom. Terakhir kali, Aaron mendapat cabai dari tempatnya. Tembakau, merica dan rempah-rempah seharusnya bukan hal yang sulit. Ketika Aaron sedang membuat rencana, 9 berlari masuk dengan tergesa-gesa. Haris menegur, kenapa begitu panik? Jangan ganggu arwah instruktur Hufon. 9 menutup mulutnya dan mengangguk, lalu berkata dengan suara rendah, Tuan, istrimu menghilang. 9 tidak menyebut nama Hira. Apa boleh buat? Aaron berkata bahwa tidak boleh menyebut nama anggota keluarga Qin di depannya. Reaksi pertama Aaron adalah istri apa? Dia tersadar kembali dan berkata setelah berpikir sejenak, maksudmu Hira? 9 sontak tercengang dan berkata, apakah Tuan masih punya istri lain? Yindro tersenyum, lalu menggeleng dan berkata, Tuanmu tentu tidak punya. 9 menyentuh keringat di keningnya dan berkata, sekelompok orang bertubuh tinggi yang membawanya pergi. Apakah kediaman keluarga Qin menjadi panik? Tanya Aaron sambil tersenyum puas. Panik, sangat panik, sahut 9 sembari mengangguk. Sudah teringat untuk meminta bantuanku belum? Aaron berdiri dan bersiap-siap untuk bertindak. Belum. Aaron duduk kembali sambil berkata, kalau begitu, aku istirahat sebentar lagi. Aaron langsung duduk kembali dan menyesap teh. 9 terkejut hingga menggertakkan gigi dan berkata, Tuan, orang-orang itu datang dengan persiapan. Istri Tuan diculik. Tidak perlu gugup. Aaron tersenyum dengan dingin. Bukankah kediaman keluarga Qin selalu membuat keributan karena ingin mengambil kembali plaket militernya? Orang Negam gagal saat ingin mencuri plaket militer secara diam-diam. Mereka tentu akan memikirkan cara lain untuk mendapatkan plaket militer. Kalau begitu, biarkan kediaman keluarga Qin sibuk selama beberapa waktu dahulu. Saat mereka terdesak ke jalan buntu, Aaron juga sudah memakamkan instruktur Hufon. Setelah itu, dia akan kembali untuk menonton keramaian. Paman Buyut, kamu masih mau kembali ke kediaman keluarga Qin? Yindro kaget hingga membuka mulutnya lebar-lebar. Sebelumnya, Aaron bermaksud untuk bercerai dengan Hira. Jika bisa tinggal di kediaman keluarga Xiao, dia tidak akan melangkahkan kakinya ke dalam kediaman keluarga Qin. Kini, Aaron bukan hanya akan kembali ke kediaman keluarga Qin, tetapi juga ingin tinggal di kediaman keluarga Qin. Aaron mengangguk. Berhubung sudah menyetujui Oman untuk melindungi kediaman keluarga Qin, dia harus memperlakukan Hira dengan serius. Kelak, jika tidak bisa akur dengan Hira, dia bisa menikahi beberapa selir cantik. Hal ini juga sangat indah. Tuan, Mary mengantarkan makanan kemari. Beberapa hari ini, Aaron tinggal di pustaka King Yuan dan tidak pulang ke rumah, jadi kediaman keluarga Xiao mengutus pelayan untuk mengantarkan makanan. Biasanya,
Selalu Evie dan Ella yang mengantar makanan, tetapi hari ini keduanya tidak punya waktu luang, jadi Mary yang datang bersama pelayan lain untuk mengantarkan makanan. Setelah dipikir-pikir, sejak berpisah di jurang gelap, ini adalah pertama kalinya Aaron memperhatikan Mary. Mary. Siapa yang memberinya nama? Aaron menoleh dan melirik Mary sekilas. Selama beberapa waktu ini, dia dirawat dengan baik di kediaman keluarga Xiao. Dia menjadi makin anggun dan wajahnya juga sangat cantik, membuat Aaron tidak bisa mengenalinya. Tuan, dia adalah adikku. Menteri sipil yang memberinya nama, jawab Ken. Begitu nama Mary diberikan, Nyonya Xiao cukup senang dan berkata bahwa nama ini membawa keberuntungan. Aaron tiba-tiba berdiri dan membuat Yindro terkejut hingga teh di tangannya tumpah. Sikap Aaron yang tidak biasa membuat Mary ketakutan dan pundaknya yang lemah bergetar. Dia berkata sambil menundukkan kepala, Mary memberi hormat kepada Tuan. Kesuksesan utama Mary adalah mendapatkan julukan siluman rubah nomor 1 Lamusa di sepanjang zaman. Dia adalah selir iblis yang mendatangkan bencana bagi Kaisar. Terdapat puisi yang memuji kecantikan Mary, ada seorang gadis bernama Mary, dengan mata dan paras yang indah, mengenakan pakaian warna-warni, anggun dan elegan. Kulit yang seperti kristal dan embun, membuat orang ingin mengasihinya. Jika pengawal sama dengan bentuk asli Lamusa, budak wanita yang berasal dari Kunlun seharusnya juga tidak akan terkecuali. Apalagi, saat ini Mary masih berusia muda, tetapi parasnya sudah sangat cantik dan membuat orang ingin mengasihinya. Orang pada zaman dahulu pernah berkata, wanita cantik adalah hal yang akan menghancurkan negara, kaisar tidak boleh memilikinya. Yang dimaksud adalah wanita cantik seperti Mary. Kecantikannya bisa memikat suatu negara dan bisa menjadi iblis yang menghancurkan suatu negara, kaisar tidak boleh melihatnya. Namun, Mary masih begitu kecil. Parasnya indah, sifatnya pengertian dan juga patuh. Kenapa dia bisa menjadi selir iblis? Aaron mengejapkan matanya. Dia bisa mengubah cara kematian Rido, berarti dia mungkin juga bisa mengubah takdir Mary. Saat ada kesempatan, aku akan mencari jodoh yang bagus untuk Mary dan dinikahkan ke keluarga yang baik. Bagaimana? Selama Mary tidak punya peluang untuk masuk ke istana, dia mungkin tidak akan melakukan kesalahan dengan memikat kaisar. Menjalani hidupnya dengan tenang bisa dianggap sebagai akhir yang baik. Tidak disangka, Mary langsung berlutut di tanah dan berkata, Tuan, apakah Tuan membenci Mary, jadi terburu-buru untuk menikahkan Mary? Mary tidak ingin berpisah dengan kakak dan ibu. Air mata sebening mutiara mengalir dari wajah cantiknya. Adik perempuan yang begitu cantik menangis, hati Aaron seperti akan hancur. Hati Indro sedikit bergejolak dan menjadi linglung. Ken jelas tidak menyangka bahwa Aaron akan membuat keputusan seperti ini secara mendadak. Ketika dia ingin mengatakan sesuatu, Aaron mengayunkan tangannya dan berkata, adik berdiri dulu. Aku tidak bilang akan menikahkanmu sekarang. Setelah kamu lebih dewasa, kalau bertemu orang yang kamu sukai, belum telat untuk menikah pada saat itu. Aaron memberikan isyarat mata agar Ken membantu adiknya berdiri. Ken, kemana perginya gadis-gadis yang terlahir sebagai budak Kunlun di jurang gelap? Di dinasti Naemu, sekalipun menjadi budak Kunlun, status pria juga lebih tinggi dari wanita. Pria bisa menjadi pengawal, terlepas dari perbudakan dan tidak lagi menjadi budak. Setelah wanita meninggalkan jurang gelap dan terlepas dari perbudakan Kunlun, mereka juga hanya bisa menjadi pelayan biasa di berbagai kediaman. Namun, ini sudah lebih baik daripada menjadi budak Kunlun. Sebagai pelayan biasa, mereka bisa menikah dengan orang biasa dan melahirkan anak. Setelah menabung uang yang cukup, mereka juga bisa menebus akta penjualan diri dari pemiliknya. Begitu rupanya. Saat memberi nama, apakah ada nama seperti Joan, Lucia atau Maria? Aaron menggosok telapak tangannya dengan penuh semangat. Mary adalah adik Ken. Adik dari teman tidak boleh ditindas, jadi dia tidak akan bertindak. Namun, orang lain boleh. Dia bisa membawa para wanita cantik kembali ke kediaman keluarga Xiao untuk menjadi pelayan. Setelah kembali ke abad ke-21, dia bisa bilang Joan adalah pelayan yang menghangatkan ranjangku, lalu Lucia menuangkan air untukku. Bukankah hal ini sangat membanggakan? Tuan, sepertinya tidak ada. Ken menuangkan air dingin yang membuat hati Aaron kedinginan. Hais, sayang sekali, sayang sekali. Apakah Tuan ingin mencari orang tertentu? Mencari wanita cantik, sahut Aaron secara terus terang. Dalam masyarakat zaman kuno, bagi pria, arak bagus, karir, kuda dan wanita cantik, kurang satu pun saja, hidup akan menjadi kurang menarik dan tidak cukup bahagia. Paman buyut. Indro berdeham dan tidak bisa tidak mengingatkan Aaron bahwa hal ini bisa dilakukan secara pribadi, tetapi sama sekali tidak boleh dilakukan secara terang-terangan. Bagaimanapun juga, Aaron adalah menantu matrilokal kediaman keluarga Qin, berarti dia adalah anggota kediaman keluarga Qin. Nyonya Susi adalah kakak angkat dari Kaisar.
Jika Aaron menikahi selir, tidak peduli menikahi berapa selir, ini sama dengan merusak harga diri keluarga Qin. Sebelum Nyonya Susi menikah ke keluarga Qin, Tuan M1 juga pernah menikahi selir yang lembut dan sangat perhatian. Begitu Nyonya Susi datang, selir kesayangan Tuan M1 langsung menghilang. Tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah mati, sedangkan Tuan M1 juga tidak pernah menikahi selir lagi. Nyonya Susi tidak bisa menerima suaminya memiliki banyak istri, tentu juga tidak bisa menerima putrinya mendapat perlakuan seperti ini. Hais, menikahi selir saja harus mendapat persetujuan ibu mertua. Memang benar, hidup seorang menantu matri lokal masih tidak sebebas seekor anjing. Anjing kampung di rumahnya bisa memiliki banyak istri di luar, sekarang adalah masa kejayaan kehidupan anjingnya. Dengan mengandalkan satu tulang, dia memikat anjing betina yang tak terhitung jumlahnya dan mendominasi jalanan di luar kediaman keluarga Xiao. Aaron mendengkus. Dia tidak percaya akan hal ini. Apakah hidupnya bisa lebih buruk dari anjing peliharaan rumahnya? Makan, minum, bersenang-senang dan dikelilingi wanita cantik tidak akan memengaruhi kemampuannya dalam membangun karir dan menghasilkan banyak uang, kan? Tuan, jangan memikirkan selir cantik lagi. Tuan bahkan sudah hampir kehilangan istri. 9 mengingatkan dengan panik. Penculikan Hira bukan masalah kecil. Bukankah lebih bagus kalau hilang? Aaron bertatapan dengan Yindro dan tertawa keras. Namun, dia langsung menjadi serius dan berkata, tidak bisa, berpikir seperti ini membuatku merasa bersalah terhadap Jenderal Tua Qin. Biarkan dia menderita dulu. Kamu terus awasi, yang penting jangan sampai terjadi masalah besar. Tuan, apa maksud masalah besar? 9 menggaruk kepalanya dan merasa sulit untuk menjaga batasan ini. Bagaimanapun, Tuan merasa bahwa penculikan Hira adalah masalah kecil. Jangan biarkan para gangster itu menyentuhnya. Meskipun Aaron tidak menyukai Hira, Hira tetap adalah istrinya. Dia berkata, kalau para gangster itu berani menyentuh Hira sedikit saja, kamu boleh mencoba pedang kejutan jiwa. Baik, jawab 9 sambil mengangguk. Aaron juga mengutus Haris ke sana. Haris biasanya sangat aktif. Pada saat penting, dia sama seperti Ken, dengan respons yang cepat dan bersikap sangat dingin. Haris dan 9 pergi setelah menerima perintah. Indro berkata sambil mengerutkan alis, pihak lawan datang dengan persiapan. Apakah Paman Buyut hanya mengutus Haris dan 9? Berdua sudah cukup. Tatapan Aaron tertuju pada peti mati berwarna hitam dan berkata, situasimu lebih berbahaya sekarang. Ken, pertama dan kedua harus menjagamu. Memang benar. Indro menyentuh dahinya. Siapa suruh Faksi Negam berpikir bahwa dirinya telah bersekongkol dengan kediaman keluarga Qin. Jika Paman Buyut bukan menantu matri lokal keluarga Qin, Indro benar-benar tidak ingin berhubungan dengan kediaman keluarga Qin dan mendatangkan masalah. Kediaman keluarga Qin membenci Aaron yang merupakan menantu matri lokal. Namun, mereka tidak tahu bahwa Yindro sama seperti Aaron. Dia malah lebih membenci kediaman keluarga Qin. Tidak peduli Aaron menjadi menantu matri lokal atau tidak, kediaman keluarga Qin tetap akan menjadi target orang lain. Oman sangat cerdas karena bisa menyadari kejanggalan ini, lalu menjadikan Aaron sebagai anggota keluarga. Aaron adalah cahaya bagi kediaman keluarga Qin. Cahaya yang dikatakan Oman di jamuan Qionglin adalah cahaya kehidupan. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang memahami ucapannya. Di sebuah kuil bobrok di kota Amura, dinasti Naemu. Api unggun dinyalakan di dalam kuil bobrok, sementara angin musim dingin bertiup seperti pisau. Hira dilempar di sebuah sudut. Tangan dan kakinya tidak diikat, mulutnya juga tidak disumpal dengan kain. Namun, dia gemetaran dan penampilan arogan nona besarnya sudah hilang. Sekelompok gangster dunia hitam yang kekar dan kasar sedang merobek ayam panggang dengan mulut yang penuh minyak. Pecinta militer suka melakukan sesuatu dengan menggunakan gangster dunia hitam. Gangster dunia hitam hidup sendirian tanpa keluarga dan hanya punya sedikit teman. Mereka bisa bertindak selama diberikan uang. Yang paling penting adalah setelah masalah selesai, membungkam mulut mereka jauh lebih mudah dari membunuh orang lain. Kali ini, misi yang diberikan pecinta militer kepada orang-orang ini adalah mengurung Hira selama 10 hari sampai setengah bulan. Begitu ada sinyal, mereka baru boleh melepaskannya. Pecinta militer tidak berada di tempat ini. Dia menggunakan nama orang biasa saat memberikan misi kali ini. Orang-orang ini mengerahkan banyak upaya demi menangkap Hira. Mereka juga mengerahkan cukup banyak tenaga saat makan ayam panggang. Hira yang ketakutan mengerutkan alisnya dengan benci, dasar sekelompok orang kasar. Penghinaan Hira terlihat oleh mereka, tetapi mereka juga tidak keberatan. Mereka tertawa dan berkata, Nona Hira, kamu begitu meremehkan kami, tapi bukankah kamu juga bergaul dengan kami semua? Hahaha, dilihat seperti apapun, kami tetap lebih baik dari suamimu itu, kan? Setiap harinya hanya mempermalukan diri di luar. Apakah kalian sudah dengar?
Dia bekerja di kediaman pengawal. Astaga, kukira dia bisa menjadi sukses setelah mendapat peringkat pertama ujian istana, ternyata pergi ke tempat tanpa masa depan seperti itu. Aku merasa marah ketika nama Aaron disebut. Saat ujian negara, aku kalah cukup banyak uang di badan usaha Jubao. Aku sampai hampir kehilangan celana karena kalah. Benar, aku juga kalah cukup banyak uang. Hira benar-benar tidak menyangka bahwa selain diejek oleh para wanita bangsawan di rumah, bahkan para bandit juga tidak melepaskan Aaron. Dia benar-benar tidak berguna. Brengsek. Suamimu membuat kami rugi uang, kamu saja yang membayarnya. Para gangster dunia hitam tertawa, lalu menepuk tangan dan berjalan ke arah Hira. Aku adalah nona besar dari kediaman keluarga Qin, orang tua dan kakakku akan datang menyelamatkanku. Kalian jangan bertindak sembarangan. Hira yang ketakutan terus bergerak mundur. Menyelamatkanmu. Anggota keluarga Qin bahkan tidak mengetahui lokasimu, bagaimana cara menyelamatkanmu. Hahaha. Para gangster dunia hitam mentertawakan Hira yang naif. Anggota keluarga Qin memang tidak mengetahui lokasi Hira. Namun, Aaron mengetahuinya. Melihat adegan ini, Haris dan 9 yang bersembunyi di sudut tidak bisa menahan diri untuk ikut tersenyum. Harus diakui bahwa Hira sangat mempercayai anggota keluarganya. Namun, Tuan memang tidak memiliki status. Saat terjadi situasi krisis seperti ini, Hira sama sekali tidak bisa mengingat Tuan yang merupakan suaminya. Haris dan 9 menggenggam pedang kejutan jiwa. Begitu para gangster dunia hitam menyentuh Hira, mereka akan langsung bertindak. Akan tetapi, teringat pada anggota keluarga Qin, langkah kaki para gangster dunia hitam berhenti sejenak. Kediaman keluarga Qin tetap sangat menakutkan. Meskipun Oman sudah meninggal, M1 dan Tuan Putri Susi juga terkenal lugas dalam membunuh di medan perang. Bos mereka hanya meminta mereka menahan Nona Hira, juga secara khusus mengingatkan mereka untuk jangan bersikap kasar padanya. Sudahlah, mari minum arak. Para gangster dunia hitam membuang ludah. Wanita cantik ada di depan mata, tetapi malah tidak bisa disentuh, sungguh mengecewakan. Hais, nona besar yang cantik ini menikah dengan Aaron yang miskin dan tidak berguna. Mereka bahkan merasa tidak layak untuk Hira. Di dalam hati mereka, mereka merasa diri mereka lebih layak daripada Aaron. Angin dingin terus bertiup. Para gangster dunia hitam yang merasa bosan mulai mengobrol tentang pembantaian kediaman keluarga Song yang mengerikan. Kasus ini sangat terkenal di dunia hitam, ada banyak gangster dunia hitam yang bertepuk tangan dan bersorak. Selama yang tewas adalah bangsawan, para gangster dunia hitam akan merasa gembira. Saat Oman dan Hufon meninggal, mereka juga merasa gembira. Hanya saja, kediaman keluarga Song terlalu mengenaskan. Bahkan, gangster dunia hitam biasa tidak mampu melakukan hal ini. Mereka semua menebak siapa yang begitu berkemampuan hingga berani membantai kediaman pejabat kelas 2 di istana. Sungguh berani. Sungguh kejam. Metode yang bagus. Mereka harus berlutut dan memanggil orang itu, kakak, agar bisa menunjukkan kekaguman di hati mereka. Haris dan 9 saling bertatapan dan tersenyum. Reputasi Tuan tersebar di luar, tetapi tidak ada yang mengetahui identitasnya. Jika Tuan muncul di hadapan mereka dan mengaku bahwa dirinya yang membantai kediaman keluarga Song, para bandit ini pasti akan ketakutan hingga mengompol. Di kediaman keluarga Qin, lampu masih menyala dengan terang. Tuan M1 dan Nyonya Susi duduk di aula utama, sementara anggota kediaman sibuk melakukan sesuatu. Demi mencari Hira, keluarga Qin sudah mengerahkan semua budak, bahkan memohon kepada Kaisar agar kediaman Nes mengutus pasukan untuk membantu mencari. Kaisar setuju, jadi pejabat Zhou terpaksa mengutus orang untuk menyelidiki keberadaan Hira. Selain kediaman keluarga Qin, semua orang tahu bahwa kediaman Nes lebih baik tidak membantu. Kediaman Nes adalah bawahan Perdana Menteri, sedangkan Perdana Menteri adalah bawahan Negam. Kediaman Nes tidak akan bisa menemukannya meski diberikan waktu 10 tahun. Hanya kediaman keluarga Qin yang naif yang tidak bisa memahami situasi ini. Apakah Kak Hira sudah ditemukan? Dalen yang dikurung sudah marah saking cemasnya. Dia bertanya berulang kali, pengawal di depan pintu menjawab berulang kali, Tuan Muda, masih belum. Sikap Dalen melunak dan berkata, aku tidak keluar. Apakah kakak tertua ada di rumah? Ada yang ingin kukatakan kepadanya. Pangeran tertua sedang mencari orang di luar, tidak ada di kediaman. Tidak ada yang bisa diandalkan lagi. Dalen menggertakkan gigi dan menyuruh pengawal memanggil Kaan kemari. Kaan datang diam-diam. Nyonya Susi sudah menurunkan perintah, siapapun tidak boleh mendekati Dalen, si anak durhaka. Adik Kaan, percayalah padaku. Percaya pada kakek. Dalen berkata sambil mengerutkan alis dan menggenggam tangan Kaan, kalau penilaian kakak ipar salah, apakah ayah dan ibu sudah menemukan Rido? Belum, sahut Kaan sambil menggeleng. Rido seperti menghilang dari dunia ini.
Kasus kediaman keluarga Song ditangani oleh Perdana Menteri. Kematian Rido di kediaman keluarga Song telah dirahasiakan. Tidak akan ada orang yang memberitahu kediaman keluarga Qin. Aaron juga tidak mengatakannya. Sekalipun dikatakan, kediaman keluarga Qin juga tidak akan percaya, bahkan akan menyalahkan Aaron karena melempar tanggung jawab kepada Rido. Adik Kan, yang mencelakai kakek adalah Rido, bukan kakak ipar. Cepat pergi cari kakak ipar. Dia seharusnya ada di pustaka King Yuan hari ini. Kamu pergi cari dia untuk menyelamatkan Kak Hira. Ah! Kan bergumam dengan tidak senang, ayah dan ibu akan mematahkan kakiku. Lebih baik kakimu patah daripada Kak Hira meninggal. Mendengar ini, Kan merasa ucapannya masuk akal. Bagaimana kalau Aaron sebenarnya sudah tahu kalau Kak Hira menghilang? Gumam Kan. Kalau begitu, bukankah sia-sia kakinya dipatahkan? Kakak ipar tidak mungkin tahu. Kalau kakak ipar tahu, dia sudah pergi menyelamatkan Kak Hira. Dalen yang imut menggeleng dengan kuat seraya berkata, bagaimana mungkin kakak ipar begitu tidak berperasaan? Dia pasti tidak tahu. Dia sangat sibuk. Oh. Kan mengangguk, sepertinya memang seperti ini. Kak Hira begitu cantik dan juga berbakat. Jika dia menghilang, siapa yang tidak akan panik? Kalau begitu, aku akan pergi diam-diam, katakan sambil menggertakkan gigi. Demi Kak Hira, dia akan membuang harga dirinya. Hanya saja, ayah dan kakak tertua saja tidak bisa menemukan Kak Hira, apakah kakak ipar bisa menemukannya? Kakak ipar pasti bisa menemukannya. Dia sudah berjanji pada kakek untuk melindungi Kak Hira. Dia pasti akan menepatinya. Kepercayaan Dalen terhadap Aaron sudah melebihi semua anggota kediaman keluarga Qin. Kan tersentuh oleh gairah Dalen. Baiklah, dia akan mempercayai Dalen untuk sekali ini. Dengan memanfaatkan kekacauan kediaman keluarga Qin, Kan diam-diam kabur dari kediaman keluarga Qin bersama pengawalnya, lalu berlari dengan cepat ke arah pustaka King Yuan. Siapa sangka, dia dihentikan di depan pintu. Ken berkata sambil menatapnya, Tuan Muda Kan, Tuan bilang dia tidak akan bertemu denganmu. Kak Hira menghilang. Masalah ini sangat mendesak, aku. Tuan sudah tahu. Katanya, kalian carilah dengan serius. Carilah. Dengan serius. Ucapan ini seolah-olah yang menghilang adalah seekor anjing. Hal ini seperti tidak ada hubungannya dengan Aaron. Tuan memintaku memberitahumu, Rido sudah mati, kalian tidak perlu cari lagi. Apa? Tuan yang membunuhnya. Dia membunuh pengawal kakek tanpa izin. Aku mau mencarinya untuk bertanya sampai jelas. Kan sangat terkejut. Saat dia ingin bertanya, pintu pustaka King Yuan sudah tertutup. Sial. Bersambung.